Setelah kami mendapatkan ilmu itu, saya dikunjungi sama Gurunda, yaitu CRA. Beliau melakukan SCL. Di dalam OYC itu ada yang namanya SCL, SBC, Coaching on Location. Beliau datang sendiri ke outlet kami. Waktu itu saya ingat jam 6 sore beliau datang mengupas bisnis kami sampai jam 9. Andai kan saya nggak bilang coach mohon izin saya harus jemput karyawan, akan selesai sampai jam 12. Singkat cerita, waktu itu beliau mengupas bisnis kami langsung mulai dari struktur organisasi. Kenapa? Waktu itu saya berpikir, kenapa ya Gurunda kami ngupasnya dimulai dari struktur organisasi. Dari situ omset ditanyain, karyawan ditanyain, operasional kegiatan apa aja ditanyain. Kemudian dibandingkan antara omset dengan produktivitas, dapat tamparan luar biasa. Beliau bilang, jangan bangga dengan memiliki banyak outlet kalau kamu nggak bisa kontrol operasional. Kamu berani buat banyak cabang, harus berani menutup cabang. Kali itu aku mikir, tutup nggak ya? Akhirnya memang benar teman-teman semua, omset mungkin grow waktu itu, tetapi ternyata operasional kami juga gede. Karena apa? Produktivitas tim tidak kami perhatiin. Struktur organisasi kami masih rapuh, operasional kami begitu luar biasanya borosnya. Dari situlah kami belajar berbenah. Terjadilah brainstorming, karyawan banyak yang keluar karena kita melakukan banyak kebijakan. Tetapi dengan masukan dari Gurunda, alhamdulillah bisnis kami masih bertahan dan alhamdulillah bisa tetap nambah omset outlet tanpa menutup outlet. Tapi beliau bilang waktu itu, Van, jangan tambah cabang dulu, perbaiki struktur organisasi. Tahun 2025 goal kami itu sampai 50 titik. Masukan beliau kami berusaha untuk lakukan dan sampai saat ini pun PR kami masih sama. PR SCL tahun kemarin sampai sekarang belum selesai. Karena apa? Kami lagi memperbaiki struktur organisasi. Supaya apa? Kuat. Ketika semua tersistem kuat, tahun depan mudah-mudahan bisa lari. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, next. Mengapa kita harus belajar operasional? Harus belajar sumber pengeluaran. Kira-kira penting nggak kita memahami sumber pengeluaran? Penting. Iya, penting banget menurut saya. Karena dengan kita memahami sumber pengeluaran, dengan kita memahami finansial, maka kita akan menjaga bisnis kita dari kebangkrutan. Beliau sempat berbilang, ketika kamu ingin kaya, maka jagolah marketing. Tetapi ketika kamu kepingin bisnis kamu bisa panjang, bisa diturunkan, bisa diwariskan, bisa usianya sampai 50 tahun lebih, maka belajar ya finansial. Pelajari di mana sumber-sumber pengeluaran. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas tentang sumber-sumber pengeluaran. Dari proses bisnis yang kita jalankan, hampir selalu menimbulkan biaya. Maka strategi struktur biaya harus disiapkan untuk pencapaian target perusahaan dengan efektif dan efisien. Artinya apa? Artinya semua kegiatan operasional kita semua membutuhkan biaya. Tinggal kita harus mampu mengatur operasional kita supaya efisien dan produktif. Dan ini butuh proses yang panjang. Sumber pengeluaran itu apa? Segala total kebutuhan kita, total biaya yang kita keluarkan untuk melakukan operasional. Itu adalah sumber pengeluaran. Di sini sumber pengeluaran ada dua.
yaitu pertama, sumber pengeluaran dari aktivitas 4 pilar bisnis. Yang kedua, sumber pengeluaran dari sumber daya 5M tadi. Kita kupas dulu sumber pengeluaran dari 4 pilar bisnis. Pilar pertama yaitu pilar pada branding, marketing, sales, dan CRM. Tadi udah dikupas. Marketing goalnya apa? CRM goalnya apa? Sales goalnya apa? Di sini ketika kita menerapkan sistem branding, marketing, sales, udah dipastikan pasti ada biayanya. Contoh biaya iklan, biaya promosi, biaya pengobatan gratis misalnya, atau biaya-biaya yang lainnya. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar produksi atau purchasing. Perlu nggak kita biaya untuk lakukan ini? Menurut saya perlu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita menyiapkan bahan baku, kita butuh supplier. Dan supplier ini nanti tentunya akan memenuhi kebutuhan kita. Dan disitulah peran HPP. Maksudnya apa? Jangan sampai kita order berlebihan sehingga nimbul stok berlebih, tetapi barang itu nggak bisa keluar. Maka butuh kecerdasan untuk mengatur finansial. Kemudian yang ketiga, pilar operasional. Semuanya bisnis pasti membutuhkan operasional. Contoh, biaya operasional sewa gedung, biaya operasional transportasi, biaya operasional perawatan outlet, biaya operasional yang lainnya. Banyak sekali biaya operasional di situ. Yang keempat adalah HCM atau SDM. Perlu nggak biaya operasional? Biaya di sini perlu. Kalau kami SDM itu pasti ada gaji bulanan. Yang kedua biaya training tim itu juga perlu. Kemudian yang terakhir adalah finance atau accounting. Kalau kita tidak menganggarkan anggaran untuk finance dan accounting, ini berbahaya menurut saya. Karena apa? Karena finance, accounting ini sangat berperan untuk mengatur laporan keuangan kita. Jangan sampai tim marketing sudah ngomset sebanyak-banyaknya, tetapi tim finance tidak bisa menghasilkan cash gara-gara tidak bisa menyampaikan laporan dengan akurat. Jangan sampai seharusnya pajaknya sekian hanya dibayar sekian gara-gara finance tidak bisa melaporkan pelaporan pajak dengan tepat. Oke, next. Laporan Terakhir adalah biaya departemen perial manajemen atau holding. Kalau di kami kira-kira mungkin tambahan biaya untuk penambahan dana seperti itu. Nah, selain biaya sumber pengeluaran didapat dari aktivitas 4 departemen tadi, ternyata ada sumber pengeluaran dari sektor lain, yaitu sumber pengeluaran dari sumber daya, yaitu yang 5M. Tadi udah dikupas 5M dari segi kemitraan, 5M dari segi aktivitas utama. Sekarang kita kupas 5M dari segi sumber pengeluaran. 1. 5M metode. Kita paham, metode tadi adalah strategi. Maka ketika kita nggak mampu untuk menciptakan strategi, kadangkala kita mengundang konsultan. Kalau kita mengundang konsultan butuh biaya nggak? Butuh. Iya. Oleh karena itu biaya metode salah satunya adalah biaya konsultan. Bisa juga ketika kita menetapkan strategi marketing, pakai funneling marketing atau pakai flywheel marketing, itu pun juga butuh biaya. Yang kedua adalah mesin atau alat. Di sini kita juga butuh
butuh biaya untuk perawatan alat. Bahkan ketika kita tahu tahun depan kita berencana untuk menaikkan jumlah produksi, bisa jadi kita harus menaikkan jumlah alat. Berapa yang kita naikkan itu perlu perhitungannya dan itu pasti memerlukan biaya. Kecerdasan kita dalam mengelola biaya sumber pengeluaran akan menentukan cash money yang akan kita terima. Material yaitu bahan baku, sama bahan baku juga membutuhkan biaya. Nggak mungkin ujuk-ujuk bahan baku itu tiba-tiba datang sendiri. Nggak mungkin bahan baku ini kita dapatkan dari orang tua kita. Tentunya bahan baku pasti tetap kita dapatkan dari supplier. Kecerdasan kita mencari supplier untuk mendapatkan bahan baku termurah itu juga nanti otomatis akan menghemat biaya kita dalam hal mendapatkan bahan baku. Manusia sama. Ketika rekrutmen, ketika kita lagi mencari karyawan, tentunya juga membutuhkan biaya. Semuanya butuh biaya ternyata. Money atau modal. Sama, perusahaan nggak bisa bergerak, nggak bisa berputar ketika dana kita lagi kurang. Maka modal di sini bisa kita dapatkan biayanya dari investor, bisa sirkah, bisa bagi hasil, atau mungkin bisa pinjam ke mitra yang lain. Jadi teman-teman, menurut saya hanya dengan kita cerdas mengetahui sumber pengeluaran di perusahaan kita, maka insya Allah bisnis kita akan jauh lebih efisien. Kadangkala kita itu menyepelekan hal-hal yang simpel. Kadangkala kita buat strategi yang penting keren, keluar biaya besar nggak masalah. Tetapi ketika kita paham hasil belum tentu selaras dengan biaya kita keluarkan, itu nanti membuat mindset kita jauh lebih gampang terbuka. Contoh, kami punya program yaitu customer experience. Gimana ya customer experience kami di apotek ini benar-benar ngena ke pasien. Karena strategi bisnis kami marketingnya pakai customer experience. Kemarin meeting sempat ubah etalase, di rebranding ulang, dicat ulang dan sebagainya, yang dianggap kira-kira habis sekitar 50 juta. Tetapi ternyata ada salah satu tim yang bilang, kayaknya nggak usah ngeluarin banyak dana deh, cukup mengubah layoutnya, mengubah posisi kursi tempat duduknya, mengatur posisi parkir kendaraan, itu nanti akan powerful. Ternyata saya praktekkan metode dari tim saya, alhamdulillah. Dengan perubahan yang kecil ternyata bisa menambah jumlah pasien yang 5 bulan sebelumnya outlet kami mengalami penurunan terus, di bulan kemarin dan sebelumnya alhamdulillah mulai naik lagi. Hanya gara-gara apa? Memperbaiki customer experience dengan sedikit merubah strategi tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Nah, kira-kira apa sumber daya pengeluaran dari teman-teman semua? Monggo borangnya bisa diisi ya.